Oke, nah saya mulai ya. Yang pertama gunakan lead magnet. Artinya menggunakan lead magnet ini sesuatu yang menarik. Yang pertama benefit langsung. Jadi ketika ada orang yang bertanya, terus kita tawarkan ada promo nih, ada promo gitu kan. Nah itu berupa potongan harga. Nah itu yang namanya lead magnet ya, daya tarik yang bisa menarik orang untuk bertanya lebih lanjut gitu kan. Jadi kita harus punya namanya lead magnet. Lead magnet ini berupa promo ataupun berupa diskon atau berupa potongan harga yang kita bisa keluarkan pada saat yang tepat ya. Jadi lead magnet itu berfungsi ketika nanti ada di tips berikutnya nih. Jadi lead magnet itu supaya orang melihat ada sisi urgensinya. Nah karena promo, jadi dia pengen pesan. Nah terus lalu untuk lead magnet lainnya, misalkan buy one get one gitu kan. Nah nanti lead magnet itu banyak banget jenisnya ya, banyak banget jenisnya. Ya itu memang dari kejelian dari kita membuat produk dan menyusun harga barang gitu kan, harga barangnya yang cocok gitu kan, ada harga diskon atau potongan ongkir. Nah biasanya tuh yang orang paling pengen dapat tuh gratis ongkir. Nah gimana caranya supaya gratis ongkir? Nah, mungkin Jabodetabek, karena Jabodetabek bisa ketaker lah, kalau sekilo itu 10.000. Ibaratnya 10.000 adalah biaya untuk menarik customer baru. Nah kita bilang free ongkir gitu kan untuk Jabodetabek, bisa aja gitu kan. Nah itu adalah menimbulkan efek wow ketika orang bertanya, Mas ini bisa order Viagra gitu kan. Oh bisa, kalau Masnya pesan sekarang, saya lagi ada free ongkir nih. Nah itu adalah menggunakan lead magnet gitu kan. Itu menggunakan lead magnet contohnya. Nah, itu langsung menarik perhatian ketika nge-chat, langsung dibilang ada free ongkir, itu menarik perhatian dia. Menarik perhatiannya, jadi dia akan langsung nanya lagi tuh, dapat free ongkir nih. Kenapa harus gunakan lead magnet? Bisa jadi orang itu sudah mencoba chat ke beberapa toko misalkan, nanya-nanya ke beberapa toko, tawaran mana nih yang paling bagus. Nah, ketika kita punya lead magnet yang bikin wow gitu kan, efeknya wow, nah dia akan pilih kita. Nah, itu yang dimaksud lead magnet. Ya, jadi lead magnet itu pastikan mengandung 3 poin ini, yaitu berupa benefit yang langsung dirasakan. Ya memang Viagra ini benefitnya adalah menghemat. Nah, tapi kan menghemat ini terasa mungkin setelah pakai 3 kali, 1 bulan gitu kan, baru terasa. Nah, tapi kan yang pengen dirasa langsung itu ketika beli, dia langsung merasakan, oh iya ya, ini bener nih gitu kan. Terasa gitu kan. Ya terasa langsung itu ya langsung potongan harga, free ongkir atau dapat tambahan produk apa gitu kan. Nah, itu benefit langsung contohnya. Yang menarik perhatian ya yang memberikan efek wow gitu kan. Jadi kalau lead magnet tidak memberikan efek wow, biasanya akan terjadi biasa-biasa aja lah itu. Enggak 50-50 gitu kan. 50-50 untuk orang tertarik atau enggaknya. Tapi kalau udah pastikan free ongkir, menurut saya itu akan banget. Orang paling males tuh yang namanya dikenakan ongkir karena dia harus nambahin uang di luar produknya, harga produknya, itu akan malas. Sebenarnya sama aja ketika kita pergi ke toko, itu juga sama aja ngeluarin ongkir kan, tapi nggak berasa. Nah yang berasa ini yang orang bikin malas gitu. Nah itu tips yang pertama, gunakan lead magnet. Oke, kita lanjut yang kedua. Tips yang kedua yaitu berikan kondisi urgensi. Ya, tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak menunda-nunda beli. Ada tuh yang bilang nanti deh saya belinya pas gajian. Nah, memang sih dia pasti nggak punya uang mungkin gitu kan rasanya. Tapi kalau kita bilang urgensinya ada urgensi, walaupun dia nanti bayarnya tanggal 2, tanggal 1 misalkan. Tapi kalau kita bilang promonya hanya berakhir sampai tanggal 2 loh. Nah itu kan ada urgensinya. Ada urgensi, oh ya tanggal 1 saya harus segera beli nih, supaya saya masih dapat promo. Itulah urgensi. Nah, jadi kita harus pintar mencari titik urgentnya apa nih.
Titik urgentnya apa? Nah, kalau kita udah dapat titik urgentnya apa, nah nanti tinggal berikan efek menyesalnya. Efek menyesal itu dibumbui lagi dengan kalimat-kalimat yang kalau misalkan ibu nggak ikut promo ini, harganya bisa ibu bisa dikenakan tambahan biaya 2.000 misalkan 5.000 gitu. Nah, jadi kan nyesel tuh. Oh, iya ya, saya harus nambah uang ya kalau saya pesannya nanti-nanti nih. Nah, jadi efeknya adalah supaya orang tidak menunda-nunda beli. Juga kalau udah menunda beli ternyata dia tetap nanti aja deh. Nah, kita kasih tahu, ibu kalau ibu menunda beli, ini loh potensi keuntungan yang hilang gitu kan. Nah, bisa dijelaskan kayak gitu. Nah, terus gimana cara mencari urgensi? Nah, cara mengambil urgensi itu ambil touch point-nya dari sisi emosi. Yang kemarin saya jelaskan, sisi emosi itu tentang love, rasa cinta atau kasih sayang, persaingan, gengsi, kesetaraan, rasa takut, dan penasaran. Nah, itu adalah touch point yang sangat berimpact kepada psikologis si calon pembelinya. Ini udah jamak lah, maksudnya udah kayak familiar di antara marketer itu bahwa yang namanya emosi tentang cinta, kasih sayang itu sangat powerful. Ya, contoh berikanlah yang terbaik untuk anak kesayangan Anda. Nah, itu adalah menyentuh sisi emosinya. Nah, lalu gimana dalam percakapan dan memberikan efek urgensi di sisi emosi? Nah, saya contohin ya. Saya contohin mungkin yang rasa takut. Nah, rasa takut. Contohnya adalah orang pengen beli masker, tapi dia menunda, atau membeli hand sanitizer aja. Membeli hand sanitizer, kan hand sanitizer lebih mahal lah kalau masker 10.000, 5.000. Nah, itu orang bisa ataupun langsung beli. Tapi kalau hand sanitizer kan dulu waktu masih mahal harga 30.000, 50.000, ya agak orang udah mikir-mikir. Nah, kita munculkan sisi urgensinya dengan rasa takut. Misalkan orang yang beli adalah ibu-ibu. Nah, kita bilang bahwa ibu sebaiknya beli sekarang karena nanti kalau ke pasar ibu akan lebih aman dan tidak perlu takut untuk bersentuhan memegang uang ataupun sayur mayurnya karena ada hand sanitizer dibawa ke pasar. Nah, itu adalah memberikan penjelasan bahwa dengan beli hand sanitizer itu akan menghilangkan rasa takutnya ketika dia pegang uang, pegang sayur mayur gitu kan. Nah, jadi diberikan yang menyentuh dari sisi emosi. Nah, itu tips yang kedua, ya. Tips yang kedua seperti itu penjelasannya. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan ke chat atau nanti pada saat sesi diskusi. Nah, lalu yang ketiga adalah selalu dominasi percakapan. Maksudnya dominasi percakapan ini yang tadi saya jelaskan di awal bahwa jangan sampai customer ini berinisiatif nanya, tapi kita harus yang berinisiatif sebagai penjual berinisiatif nanya duluan. Ada orang mau order, Mbak, saya mau beli baju, boleh? Nah, kan kita hanya jawab boleh aja nih. Terus si customer nanya lagi, ada stok warna enggak? Nah, harusnya kita yang nanya duluan tuh, sebelum berinisiatif nanya, kita tanya duluan, boleh Kak, kalau boleh tahu pengen warna apa ya, gitu kan. Nah, kita langsung inisiatif tanya, gitu kan. Nanya warna bajunya apa. Jadi pola percakapannya adalah customer tanya, penjual jawab, dan tanya, gitu. Jadi jangan tanya jawab, tapi tanya, jawab, tanya. Si penjualnya jawab dan tanya, gitu kan.
Nah, lalu kalau sudah nanya terus customer berikan jawabannya, nah tadi begitu jawab, saya mau pilih warna hijau aja Mbak. Nah, lalu kita apresiasi pilihannya. Oh, warna hijau ya, bagus sekali Kak, kalau warna hijau kelihatan lebih seger. Mau pesan 1 atau 2 ya? Nah gitu contohnya, supaya kita mendominasi percakapan. Jangan begitu sudah jawab, titik, tapi kita nggak tanya balik. Nah, biasanya akan hening. Nah, tapi kita harus tanya lagi supaya apa? Supaya ketika dia ternyata lagi ninggalin handphonenya, tapi begitu dia buka chat, oh ada pertanyaan nih, dia pasti akan langsung jawab lagi. Akan langsung jawab. Biasanya seperti itu yang terjadi. Jadi kita harus memberikan tanggapan, lalu kita ajukan pertanyaan berikutnya yang masih sejalan ya, yang masih sejalan. Kalau pertanyaan pribadi sebaiknya ditanyakan nanti pada saat dia setelah order misalkan, atau setelah kira-kira udah ada kesepakatan lah harga sama mau order kapan, nah, baru tanya-tanya tentang hal-hal yang pribadi boleh. Gitu. Itu adalah tips yang ketiga. Nah, lalu saya lanjut ke tips yang keempat. Nah, tips keempat, ini ada contoh juga ya di slide-nya. Contoh chat. Nah, terus gimana sih maksudnya selalu balas chat customer? Kalau dia cuma jawab sama-sama, kita harus balas apa dong? Nah, kalau balasnya sama-sama ya kita kasih jempol, lalu kita bilang, terima kasih sudah order, gitu kan. Ditunggu ya order berikutnya. Nah, jadi kenapa maksudnya begitu? Karena karena tadi kan di awal saya jelasin bahwa kita harus mendominasi percakapan. Nah, ketika mau mengakhiri percakapan itu, yang pesan terakhir itu harus dari penjual, jangan dari pembelinya. Jadi ketika pembelinya langsung, kan kalau di akhir nih, misalkan di akhir chat order udah bilang, terima kasih ya Kak, barangnya sudah sampai. Nah, kita kan jawab, ya sama-sama Kak, ditunggu ya orderannya. Baik Kak. Nah, terus langsung kita kasih jempol. Kasih jempol, kalau order lagi akan ada diskon khusus loh. Nah, terus nanti dia jawab lagi, masa sih Kak? Nah, kan gitu biasanya. Kenapa sih harus terakhir dari penjual? Supaya dia nggak berhenti ngechat. Kali aja dia mau order lagi, gitu. Nah, kalau di contoh ini, di gambar, nah, di slide saya contohkan pertanyaan tentang orang mau order Viagra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tanya Kak, harga Viagranya berapa? Apakah bisa saya beli banyak? Nah, dijawablah sama penjual. Bisa Kak, mau berapa banyak? Dia cuma jawab oke. Nah, jangan sampai ini kita nggak ngechat lagi di sini nih. Tapi terus balas, sebisa mungkin kita balas. Walaupun dia jawab cuma oke. Kita balasnya dengan kami tunggu ordernya ya Kak. Kalau boleh tahu berapa banyak? Karena ada harga khusus. Nah, saya tambahkan kenapa ada harga khusus supaya ada urgensi. Supaya ada urgensinya. Ada hal yang urgent buat dia. Nah, karena dia pengen beli banyak, biasanya orang beli banyak kan pengen harga khusus ya. Ya udah kita inisiatif aja tawarkan harga khusus. Nah, menurut saya sampai sini juga udah powerful banget nih percakapan. Udah cukup 4 tips aja kayaknya sih yang harus saya bagikan nih. 5 tipsnya nanti di coaching berikutnya aja ya. Oke, sebelum beralih, karena 9 tips ini akan cukup banyak, ke belakang penjelasannya akan lebih berat. Yang 4 tips ini ada pertanyaan nggak? Takutnya ada yang ingin bertanya, nanti lupa lagi apa yang ingin ditanyakan. Iya, boleh ikut. Siap, silakan Pak Bambang. Jadi di sini kita sudah ketemu ini ya targetnya, baik itu kelasnya maupun usia ya. Karena, oh iya. Karena kita menyangkut bahasa percakapan pun kita harus menyesuaikan dengan customer yang kita tuju gitu ya. Oke.
Betul. Jadi Yang saya khawatirkan nanti kita belum belum maaf, belum begitu paham target kita gitu. Jadi ini sebenarnya siapa, posisinya di Oke. mana, nah itu. Oke. Nah, biasanya yang terjadi di dalam hal percakapan UMKM, biasanya dengan panggilan Kak itu udah cukup bagus sih, udah cukup mewakili. Ibaratnya udah cukup jamak juga, orang transaksi online itu udah cukup dikenal. Tapi kalau bicara konteksnya adalah WhatsApp, ya kan kita bisa lihat dulu nih profilnya, di fotonya dulu dong dilihat. Oh, fotonya ada foto anak nih. Oh, pasti orang tua nih yang chat. Ya kita sesuaikan. Terus, oh fotonya anak muda, namanya kan pasti nanya nama dulu mungkin, di awal nanya nama lah. Kalau nama kan wajar lah nanya nama di awal. Namanya cowok atau fotonya cewek, masih muda. Oh kemungkinan ABG, pacarnya atau istrinya gitu kan. Ya kita menganalisa dari itu saja dulu. Dari foto profil, foto profilnya seperti apa gitu kan. Foto profil ya mungkin berupa quotes. Nah kalau yang berupa quotes kan masih random. Nah udah panggil aja kakak. Itu udah jamak kok dalam hal dunia marketplace. Panggilan kak itu udah cukup mewakili. Nah nanti kalau ternyata kita nanya pekerjaan, ternyata dia bekerja di perusahaan di mana di BUMN, nah kemungkinan di atas umur 23 tahun nih, atau yang udah tetap ya di umur berapa gitu ya, usia yang udah mateng gitu kan. Nah, jadi itu Pak Bambang, kita lihat dari foto profil. Minimal foto profil dulu, nah nanti lanjut ke tentang kalau dia menginformasikan pekerjaan atau rumah, atau dia menginformasikan apa lagi ya. Kalau usia biasanya jarang sih kita tanyain usia. Makanya saya mau sering mencontohkan itu pakai panggilan kakak, itu yang udah mafhum lah, udah jamak di luar sana. Gitu, Pak Bambang. Oke. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Dan perlu dana lebih ya untuk mempersiapkan urgensi tadi, atau ya mungkin diskon atau apa gitu. Oke. Urgensi dulu di awal. Ya, tentang urgensi ini sebenarnya banyak teknik cara ya. Jadi urgensi itu bisa dari ngambil dari touch point apa ya, misalkan yang tadi soal rasa takut. Itu kan hanya cerita gambaran. Kita ngasih gambaran bahwa ketika Bapak Ibu beli hand sanitizer itu menghilangkan rasa takut ketika ke pasar, pegang uang dan sayur mayur lebih aman karena bisa langsung pakai hand sanitizer. Nah, itu kan tanpa harus ada tambahan uang sebenarnya. Karena hanya menggambarkan apa yang ada di benak dia ketika ke pasar. Nah, jadi itu adalah seninya kita mencari touch point yang cocok dengan produk dan customernya. Soal Viagra misalkan, saya contohkan yang mungkin produknya sama, Viagra. Nah, Viagra ini pasti kan punya touch point-nya apa? Touch point-nya tentang rasa penasaran, pasti ada rasa penasaran dong touch point-nya. Nah, jadi kita bisa bilang bahwa beli sekarang Kak supaya supaya bisa ketahuan bulan ini apakah Kakak bisa hemat berapa banyak, 20.000 atau 30.000 nih. Kalau saya biasa hemat hingga 50.000. Nah, itu dia punya urgensi, rasa penasarannya. Dia punya rasa penasaran. Masa sih bisa sampai 50.000 gitu kan? Dalam hati mungkin akan berpikir gitu kan. Nah, karena kita kasih gambaran ke mereka. Kasih gambaran, sebaiknya beli sekarang Kak, supaya nanti di akhir bulan bisa ketahuan Kakak hemat 30.000 atau hingga 50.000. Kalau saya bisa sampai 50.000. Gitu. Nah, nanti akhirnya dia mungkin akan, ya udah saya akan coba deh, saya beli. Nah, itu makanya touch point tentang emosi itu kita harus kuasai. Kita harus kuasai dan kita cari tahu apa nih
yang cocok, yang sejalan dengan produk kita. Dicari tahu ya kalimatnya dengan kita menyelami sebagai seorang customer. Menyelami sebagai seorang customer, rasa takutnya lah, terus rasa penasarannya. Nah, jadi nggak perlu untuk nambah uang untuk free ongkir atau diskon. Itu kalau yang punya banyak uang nggak masalah. Tapi kalau kita yang terbatas, ya kita harus cari kreativitas dalam hal memberikan gambaran yang tepat untuk menggambarkan situasi emosinya supaya dia ada rasa urgent untuk beli. Gitu Pak Bambang. Itu trik dari saya. Supaya nggak perlu dengan banyak uang keluar untuk ibaratnya bakar-bakar uang lah. Oke, itu. Ya, jadi dengan itu bisa sedikit mengesampingkan lead magnet gitu loh maksud saya kalau dengan itu kan berarti lead magnet bisa terlewati. Ya, lead magnetnya kita bisa keluarkan nanti kalau memang punya, ya kita pakai. Karena tips ini nggak harus selalu ada di tiap percakapan gitu kan. Kita harus pilih-pilih mana tips yang cocok. Kalau kita mampu untuk bikin lead magnetnya, ya kita pakailah lead magnet itu. Tapi kalau enggak, ya kita pakai kreativitas di 8 tips lainnya. Oke, nah kita lanjut ya. Nah, tentang tadi soal lead magnet, nah kita juga bisa berikan itu berupa surprise. Surprise-nya apa? Namanya surprise itu kan kejutan ya. Kejutan yang artinya kejutan itu bisa berupa apa saja, bukan berarti diskon ataupun barang. Oke, nah ini saya share dulu share screen-nya. Oke, sudah tayang di screen masing-masing? Belum. Siap. Ya, sambil menunggu tampil, saya jelaskan kenapa kita harus berikan surprise. Biasanya untuk mendapatkan customer baru itu akan lebih sulit ketimbang kita memaintain atau memanage customer lama yang existing lah ya, yang udah pernah pesan ke kita gampang lah untuk di engage lagi, disentuh lagi. Tapi kalau untuk yang customer baru supaya dia mau repeat order, nah, biasanya banyak perusahaan itu akan berikan hadiah-hadiah untuk customer baru. Kenapa berikan hadiah ke customer baru? Ya karena dia untuk selalu terhubung atau dia ingin menimbulkan impresi yang bagus kepada customer itu supaya dia balik lagi pakai atau order lagi. Nah, makanya ini saya masukkan tipsnya yaitu berikan surprise, kejutan. Bisa berupa hadiah atau ucapan dalam paket. Ya, ucapan dalam paket yang ditulis gitu kan, ucapannya ditulis, terima kasih telah mengorder di toko kami, atas kebaikan Anda mengorder, atas kebaikan Anda saya mengucapkan banyak terima kasih gitu kan. Berikut jangan berikut kata-katanya langsung bilang saya berikan hadiah berupa tulisan ini spesial untuk Anda, ditulis tangan sendiri. Misal kayak gitu hanya sekedar ucapan begitu aja. Buat yang orang terima paket, terusnya buka ada surat, itu kan memberikan kejutan, surprise. Kata-katanya nanti mungkin bisa diganti lah ya, bisa dicari yang lebih baik di internet gitu kan, ucapan-ucapan yang memberikan kejutan dalam paket. Nah, cari tahu di googling.
ucapannya seperti apa. Nah, saya sih pernah lihat dapat ucapan yang terima kasih telah order di tempat kami. Testimoni Anda sangat berarti bagi kami. Mohon kirimkan testimoni ke. Nah, itu suatu bentuk bentuk after sales supaya orang memberikan tanggapan juga testimoni tentang produk kita. Nah, makanya kenapa Tokopedia ataupun di marketplace itu ada ulasan, ada kasih bintang. Nah, itu ada kegiatan untuk after sales sebenarnya. Nah, jadi tidak perlu hadiah juga ya Pak Bambang ya, karena takutnya nanti harus nambahin hadiah, atau paling kita kasih barang yang spesial buat kita. Misalkan dia pesennya Viagra, tapi kita punya barang spesial seperti gantungan kunci. Nah, kita masukin aja ke situ ke paket. Barangnya udah ada gitu kan, barangnya udah ada yang belum pernah kita buka. Kadang kan kita dapat oleh-oleh nih dari mana gitu kan, atau kita beli oleh-oleh, tapi kita rasa ini barang spesial. Nah, kita paketin dalam satu paket itu. Kita bilang terima kasih telah order di toko kami. Karena Anda spesial buat kami sebagai pelanggan baru, saya berikan hadiah berupa barang ini, gitu kan. Nah, kenapa begitu? Karena dia akan memberikan kejutan buat si customernya. Nah, kalau dalam chat, kalau tadi kan dia udah order dalam paket. Nah, tapi gimana caranya kalau dia baru nanya-nanya? Nah, baru nanya-nanya, dicontohkan sama saya di sini. Di dalam chatnya kita bilang, misalkan dia setelah order lah ya, setelah dia bilang order, nah terus atau dia masih ragu dia mau order atau enggak. Nah, kita bilang, sepertinya Bapak masih baru ya order di toko kami. Iya Mbak, saya baru nih, saya mau coba. Oke, karena Bapak ada pelanggan baru, saya akan berikan hadiah di dalam paket yang nanti Bapak order. Nah, bisa begitu untuk menjadikan lead magnet juga kan, untuk menjadikan urgensi juga dia mau order ke kita. Jadi berikan surprise, kejutan. Ya, kejutannya ini kreativitas kita lah. Sekarang banyak kok kejutannya itu hanya berupa nge-mention gitu kan. Bisa aja gitu kan, cuma nge-mention doang itu berikan kejutan. Kalau sekarang ya di media sosial, mention IG itu berikan kejutan juga buat kita, buat customer. Oke, mohon izin apakah suara saya masih terdengar? Suara terdengar, cuman screen-nya nggak nampil-nampil. Iya, sinyalnya Pak. Oke, udah masuk ya sekarang ya? Gambarnya terlihat? Gambarnya masih muter-muter. Iya, nih kayaknya sinyalnya lagi pada error semua nih ya. Oh enggak, berarti sinyal di saya yang agak terkendala. Betul, mungkin karena tanggal merah jadi agak males-malesan. Banyak yang bekerja. Banyak pakai kali ya. Saya coba matikan kamera lagi ya. Saya masih muncul wajahnya nih. Wajah saya harus diumpetin kayaknya. Malu sinyalnya ya. Kalau dilihatin saya kali ya. Oke, gimana kalau sekarang? Gambarnya sudah terlihat belum? Muter-muter Pak. Belum sampai. Masih? Oh, belum sampai. Masih nyari es. Oke, sambil menunggu kondisi jaringan kembali pulih, mungkin ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, karena tadi kan seperti disampaikan di dalam grup ya, tips-tipsnya mungkin ada muncul pertanyaan, boleh ditanyakan dulu sekarang.
Ini udah tips keberapa ya? Saya lupa. Tips 5 atau tips ke-4 ya? 4. Tips 4. Kok kayaknya gak ada menambah Pak Bambang nih? Jangan-jangan dikurangin Pak. Tips ke-4 berarti masuk tips ke-5. Ini tuh apa sih, Bu? Ini tuh punya kamu dibuang aja kalau kartus-kartus itu bisa enggak dipanjang apa di staplekin. Itu aja dibuang. Apa namanya? Oke, tips ke-5 saya sambil jelasin bahwa tips ke-5 itu adalah apresiasi pilihan customer. Nah, apresiasi tadi di sela-sela penjelasan tips sebelumnya saya jelaskan tentang apresiasi pilihan customer, bahwa kalau customer memilih produk yang kita tawarkan, misalkan dia pilih produk InnoLife. Nah, ya kita bilang, wah, ini sudah tepatkah InnoLife ini sangat banyak menyembuhkan orang dari berbagai penyakit. Oh ya, penyakit apa ya kalau boleh tahu? Nah, kita kasih testimoninya. Lalu apresiasi pilihan customer tentang warna. Nah, ya kita jelasin juga bahwa pilihan warnanya sudah tepat nih, gitu kan, sangat cocok di kakak kalau yang ingin terlihat lebih segar, gitu. Jadi apapun pilihannya, ya pilihan si customer, kita harus bisa berikan apresiasi agar nanti customer merasakan bahwa pilihannya sudah tepat dan dia sudah benar memilih produk tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya memang agar merasa dihargai si calon customer ini. Ya. Lalu jika dalam memilih apresiasi, gunakan apresiasi yang logis supaya tidak terasa lebay. Dan kalau bisa lebih tepat lagi, kalau misalkan kita berikan apresiasi sesuai dengan kebutuhannya dia, sehingga memang itu memang benar hal bahwa pilihannya memang benar-benar yang dia butuhkan, gitu kan. Misalkan kita tahu orang yang pesan ke kita ini, ya kita sudah amati lah, misalkan tetangga ataupun kerabat kita, dia punya penyakit misalkan yang sulit sembuh, gitu kan. Nah, pasti kan kalau namanya sulit sembuh, dia akan susah nyari obat, kalaupun ada obatnya akan mahal. Nah, dari sisi itu saja kita udah bisa bilang nih, kalau pakai InnoLife, ini akan lebih tepat nih, karena cukup pengobatan rutin selama 1 minggu, akan sudah merasakan efek lebih ringan, gitu kan, akan terasa lebih ringan rasa sakitnya, misalkan. Karena kita nggak bisa janjiin sembuh kan, kalau sembuh emang itu dari Allah. Nah, kita bilang ini akan lebih meringankan rasa sakitnya pakai InnoLife. Nah, jadi tips berikutnya tadi tentang apresiasi pilihan customer ya, apresiasi pilihan customer. Oke, slide tips berikutnya. Tips berikutnya yaitu jangan bertanya dua arah berkebalikan. Tadi di awal sempat saya jelaskan, disisipkan beberapa tips bahwa namanya kita sebagai penjual pasti menginginkan orang tersebut beli ya.
nggak mungkin dong dia nggak pengen beli. Nah, berarti kan udah ketahuan ya arahnya adalah beli. Ya, kalau bisa saya ibaratkan beli itu ke kanan, terus tidak beli itu ke kiri, nah kita kan harus mengarahkan chatnya itu ke kanan terus gitu kan. Jangan sampai berkebalikan ke kiri, nggak beli gitu. Nah, jadi pada saat bertanya, itu jangan bertanya iya atau tidak, terus beli atau tidak, atau beli sekarang atau nanti. Nah, itu berkebalikan tuh. Lalu apakah mau order satu atau mau order atau tidak, apakah jadi order atau tidak gitu kan. Nah, itu berkebalikan. Nah, jadi harusnya satu arah ya, satu arah yang ya dia maunya, kita maunya dia jawab ya gitu. Ya beli gitu kan. Nah, jadi gimana nih pertanyaannya? Ya, kalau misalkan ya beli, ya kita harus kasih pertanyaannya, apakah kakak jadi order satu atau dua? Apakah kakak mau order sekarang atau saya keep dulu barangnya? Nah, itu udah teknik mengganti kata nanti dengan keep barangnya dulu ya, keep barangnya. Jadi seolah-olah kalau kita tuh udah nyediain stok barang untuk dia gitu kan, cuma tinggal bayar aja lah gitu. Nah, ini adalah kita harus pandai-pandai menggunakan padanan kata ya. Memang ini masalah biasa atau nggak biasa gitu kan. Kalau kita udah biasa gitu kan untuk chatting, kita udah pasti paham gitu kan. Ya, dengan bilang mau order sekarang atau barangnya di-keep dulu ya Kak. Nah, itu kan sama aja sebenarnya mau order sekarang atau nanti gitu kan. Tapi kita ganti tuh kata nanti dengan bilang saya keep dulu ya barangnya gitu kan. Nah, supaya punya efek dia punya efek apa ya, rasa bersalah juga kalau dia ternyata nggak ngasih keputusan gitu kan. Nah, gimana tipsnya kalau nanti setelah dia jawab, oh Kak nanti aja nggak perlu di-keep. Nah, kita kasih urgensi dengan bilang, kalau kakak order sekarang, ini masih ada promo menarik loh buat kakak. Promonya apa ya? Saya lagi ada promo untuk pembelanjaan berikutnya. Nah, pembelanjaan berikutnya, jadi ada diskon pembelanjaan berikutnya gitu kan. Atau dengan bilang kalau buka pesen 2 bisa dapat potongan harga spesial loh gitu. Nah, itu memberikan memberikan urgensi dengan lead magnet. Bisa juga memberikan urgensi dengan ngasih gambaran kalau menunda akan rugi apa gitu kan. Nah, itu memberikan urgensi juga tuh dengan kasih gambaran tentang benefit yang berkurang apa kalau menunda order. Kalau dia ternyata ordernya dinanti-nanti, ya otomatis dia akan kehilangan berapa rupiah gitu kan. Kalau udah orang yang udah pandai dengan kalimatnya itu banyak yang bisa diolah walaupun tanpa mengeluarkan modal untuk lead magnet. Hanya dengan ya memberikan gambaran tadi, gambaran kalau menunda nanti kakak bisa menunda hemat juga loh Kak. Harusnya bisa menghemat bulan ini, tapi kalau gara-gara order ditunda, hematnya ketunda juga dong gitu. Ya itu konteksnya disesuaikan lagi ya dengan calon customer-nya usia berapa gitu kan. Nah ini hanya pemisalan dalam hal untuk memudahkan penyampaian materinya saja. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Boleh, Coach. Siap. Ya seperti pertanyaan berkebalikan itu. Yang ingin saya tanyakan bagaimana kalau target kita itu ternyata juga paham betul akan dunia marketing di online. Jadi bahasa-bahasanya, atributnya itu sudah paham. Jadi dia sebenarnya cuma masih tetap mencari pertandingan atau sekedar main-main. Untuk menghindari hal itu, jadi ternyata target kita itu sudah paham betul seperti yang atau justru bahkan lebih pandai daripada ilmu yang kita dapat ini gitu. Gimana untuk mengatasi hal itu?
Oke, jadi menurut Pak Bambang kalau nanti customer-nya itu dia udah terbiasa ditawarkan promo-promo, terusnya dikasih urgensi gambaran-gambaran. Sebenarnya saya juga nggak masalah ketika ada orang menawarkan dengan ngasih urgensi-urgensi, tapi itu menjadi apa ya? Menjadi ya pembelajaran juga. Ya kita kita bisa merasakan lah kalau misalkan ternyata orang yang kita ajak obrol ini ternyata dia cuma ngetes, ternyata dia cuma ya pengen mungkin nanya gitu kan, padahal dia udah pandai lah. Nah biasanya itu kan kelihatan, akan terasa gitu kan, akan terasa kita langsung bilang aja, kakak pokoknya kalau pakai barang ini akan bagus lah gitu kan. Ya biasanya udah saling sama-sama tahu lah, sama-sama tahu ya itu emang udah ikhtiar usaha kita gitu kan untuk orang mau beli gitu kan. Ya tinggal kita kuat-kuatan aja, cuek aja Pak, gitu kan. Nggak perlu takutnya nanti dia diketawain lah seperti bayangan Pak Bambang mungkin akan disepelekan lah. Sebenarnya nggak masalah, itu sesuai dengan karakter orang yang kita ajak chat. Ya kalau memang disepelekan, ya anggap aja itu sebagai latihan gitu kan, sebagai latihan. Ya karena kembali lagi kita nggak bisa melarang orang untuk melakukan apa sikapnya ke kita gitu kan. Ya, cuma kan tinggal kita ekspektasi kita aja yang kita kendalikan. Supaya jangan terpancing dan supaya kita tetap masih bisa positif. Khawatirnya memang kita salah persepsi juga, merasakan khawatirnya kita salah persepsi juga kan ketika chatting, ya namanya chatting kan kalimat itu bisa beribu arti kan ya, beribu makna. Nah, khawatirnya kita menyangka dia pandai, tapi ternyata enggak gitu kan. Ya, makanya kita tetap harus positif untuk tetap aja ikhtiar untuk memberikan tadi tips-tipsnya dilakukan gitu kan. Jadi nggak masalah Pak Bambang, cukup stay cool aja. Saya juga pernah kayak gitu. Ya, dia akan langsung jujur kok. Maaf Mas, saya nggak punya uang. Kalau udah begitu, kita harus hati-hati antara dia udah nggak mau ngechat atau emang dia benar-benar nggak punya uang. Nah, berarti ya kita doain dulu lah, doain semoga sehat dan selalu rezekinya lancar diberikan oleh Allah. Tapi kira-kira tertarik nggak Pak dengan barang ini? Nah ini untuk memancing diskusi aja sih. Saya tertarik Mas sebenarnya. Nah kalau udah bilang gitu, kita bisa lanjutin lagi. Kita bisa lanjutin lagi dengan bilang, oh ya kalau tertarik, kalau ada promo saya boleh kabarkan ya, gitu kan. Oh boleh Mas, memang ada promo apa? Nah kalau itu, oh ternyata dia memang tertarik benar-benar nggak punya uang nih. Kalau ternyata masih lanjut gitu kan. Tapi kalau dia udah nggak punya uang, terus kita tanya, kira-kira tertarik gak ya barang ini? Terus dia hening, nggak jawab, ya berarti kemungkinan memang dia nggak punya, dia nggak mau chat lagi dengan kita. Dengan bilang nggak punya uang, udah dia nggak mau chat lagi dengan kita. Nanti follow up-nya kapan-kapan lagi lah kalau yang kayak gitu. Begitu Pak Bambang. Ya, yang Pak Bambang tanyakan udah pernah saya alami juga. Ya, orangnya sama-sama udah tahu paham dengan marketing, dia langsung bilang, maaf Mas, saya belum tertarik. Ya udah, saya akhirnya doakan aja. Dia biasa akan langsung to the point kok. Orang-orang yang udah paham dengan trik-trik marketing di WhatsApp marketing, itu kan udah paham, dia akan langsung to the point. Bilang tidak tertarik, atau maaf Mas, belum. Maaf Mas, saya masih belum punya uang gitu kan. Ya kalau udah kayak gitu kita balikkan konteks nih, konteksnya ke pembicaraan yang ringan-ringan aja supaya tetap komunikasi dan endingnya tuh enak, nggak endingnya kita sebagai orang yang nawarin barang tapi endingnya sebagai ya teman yang peduli gitu kan. Ya kita balikkan konteksnya tuh, kita ubah konteksnya menjadi seperti percakapan antara teman. Kita tanya, oh ya kita doain dulu ya, oh ya semoga Bapak selalu sehat dan diberikan kelancaran rezeki, amin gitu kan, amin. Nah, terus mohon izin kalau nanti saya tawarkan lagi boleh nggak ya? Oh boleh Mas, nggak apa-apa. Oh ya baik Pak. Ngomong-ngomong sekarang lagi di mana Pak? Apakah masih di rumah atau di kantor? Ini konteksnya orangnya udah kenal ya. Tapi kalau misalkan konteksnya orang belum kenal, ya kita dengan tanya kalau boleh tahu sekarang lagi sibuk apa Pak gitu kan.
Ya, jadi konteksnya udah diubah tuh dari tadinya bicarain tentang produk, menawarkan produk, kita ubah konteksnya ke percakapan seperti seorang teman gitu. Kita ubah percakapannya begitu, nanya-nanya hal-hal yang tentang aktivitas, kabar gitu kan. Terus gimana kabar keluarga gitu kalau kita tahu, kenal gitu kan. Tapi intinya di situ. Nah, kalau ketemu dengan orang-orang yang paham tentang trik marketing, dia akan to the point. Nah, kalau udah to the point, kita ubah ke konteks obrolan pertemanan aja. Nah, nanti pada saat kita mau closing percakapannya, nah kita pakai tipsnya, yaitu kita harus yang closing, bukan dia yang closing. Kita yang closing pertanyaannya, percakapannya, dan diakhiri dengan suatu pertanyaan agar nanti dia kita nyambung lagi tuh enak. Kalau kita suatu saat mau nyambung lagi enak. Kayak gitu Pak Bambang. Banyak sih kejadian-kejadian tidak terduga ya kalau kita chatting itu, memang makanya lebih bagus kita sambil latihan chatting, percakapan, nanti ada kendala apa, nah baru itu didiskusikan. Biasanya gitu. Yang saya alami, kita sering di tim marketingnya itu saling diskusi tuh. Ada yang nanya begini nih, apa yang enaknya jawabnya ya? Gitu tuh. Kalau ditanya ini enaknya jawab apa ya? Gitu kan. Nah itu jadi ngasih feedbacknya lebih enak untuk edukasinya. Karena tentang percakapan ini justru berpengaruh besar dalam konteks dan siapa lawan bicaranya. Kalau konteksnya dia udah marah-marah, dia emosi untuk ditawarkan, kan nggak mungkin tips ini tetap dipakai, gitu kan. Kita harus ubah konteks chatnya itu menjadi konteks percakapan antar teman, gitu. Ya, begitu Pak Bambang ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Bambang. Ya. Sangat menjawab. Oke. Siap. Ada lagi yang ingin bertanya? Ini ada Teh Irma nih. Mungkin udah pernah ada pengalaman nggak selama latihan? Kemarin katanya latihan untuk dicoba dipraktekkan chat dengan teman. Mungkin ada pengalaman atau sharing yang bisa dibagikan nih untuk dipelajari bersama-sama. Belum, Kak Tony, belum. Belum, oke. Berarti masih lancar ya? Masih nyapa-nyapa assalamualaikum gitu, Pak. Ya Oke. masih gitu-gitu, belum ada sampai lanjut. Ya, sebenarnya udah bagus tuh untuk membangun komunikasi begitu. Ini saya dapat cerita dari teman saya yang kemarin dirumahkan dari pekerjaannya. Dia menyapa lagi tuh teman-temannya yang lama gitu kan. Gara-gara sibuk kerja kan kadang biasa kita sampai lupa untuk sama teman yang lama-lama itu suka gitu kan. Ya. Nah, akhirnya disapa lagi tuh teman-teman lamanya, disapa. Ya akhirnya ada tuh kolaborasi apa, kerjasama apa, Cuma dia nawarin apa dibeli gitu. Efeknya adanya pas kita pasang status mereka ngintip, terus dia kirim tuh kayak kitanya. Nah kayak gitu-gitu, memang bagus. Jadi itu sudah mulai terbangun tuh, membangun audiens dan koneksinya udah terjalin. Tinggal nanti suatu saat ada lead magnet apa yang bisa diciptakan, promo apa yang bisa diciptakan, ya tentunya dengan memperhitungkan untung rugi ya. Ya, mudah-mudahan lancar. Iya, kalau udah begitu tinggal dikasih lead magnet aja, promo ongkir untuk daerah Bandung, silakan pesan Viagra atau apa gitu kan. Biasanya kan orang-orang yang kita chat akan nanya lagi, apa sih Viagra? Gitu. Biasanya gitu terjadinya. Atau kalau yang udah paham, saya mau dong order gitu kan. Sudah pernah coba belum begitu? Promo di status WhatsApp-nya. Kalau udah coba, ya akhirnya karena mereka ngintip ya saya pasang status yang banyak aja. Pokoknya emang diusahakan statusnya nggak kosong gitu lah gitu. Oke. Iya, kalau bisa jangan terlalu banyak mengayunnya juga. Maksudnya langsung to the point ke menawarkan apanya. Gitu. Iya, menawarkan produk apanya supaya momentumnya tidak hilang. Momentumnya tidak hilang gitu kan.
Ya difokusin aja satu produk seperti Viagra Betul. gitu aja dulu jalanin. Jadi biar orang Ya. bertanya maksudnya. Ya, lebih bagus begitu. Satu produk fokus, nanti sampai pandai untuk dalam menjawab, dalam prospek gitu. Nanti begitu udah bisa, tinggal duplikasi ke produk lain. Iya, mudah-mudahan. Ya, oke. Ya, saya masih menyimpan. Oh iya, Bu Eti ada yang ingin ditanyakan, Bu Eti? Iya, Mas Muslim. Siap. Saya itu kan di bawah jaringan saya itu pada tidur gitu ya. Gimana kalau saya memprospeknya ke mitra-mitra sendiri gitu ya? Diajak supaya mengenalkan produk yang sekarang itu, karena mereka itu pada tidur semua gitu. Gimana ya. Mas? Makasih Mas. Baik. Pertama, untuk proses membangunkan mitra itu kita harus pahami dulu faktor dia tertidurnya karena apa. Ya, memang sih ini ada beberapa cara, dengan ditanya langsung, japri satu-satu, mitranya nanyain kabar lagi, terus nanyain lagi gimana penggunaan produk PayTrend-nya, terus gimana perkembangannya, atau gimana kabar keluarganya. Ya ibaratnya nyambung silaturahmi dulu lah gitu kan. Nah kalau nanti udah dapat, oh ternyata dia nggak berani bergerak karena nggak paham tentang LJS, nggak paham apa yang harus dijual sekarang, atau dia kecewa dengan Ustadz Yusuf Mansur. Nah kalau udah begitu kita bisa petakan nih mana yang kita harus campaignkan. Nah kalau saya pelajari dari Daud Maulana, dia bombardir terus dengan banyaknya komisi. Dia dapat komisi banyak, dapat bonus banyak, tiap harinya berapa. Nah itu kan menjadi lead magnet buat mitranya. Oh iya, saya tertarik deh, saya pengen banget dapat bonus ini nih, dapat bonus ini nih. Nah Bu Eti bisa ngikutin aja apa yang dilakukan Pak Daud misalkan. Begitu boleh gitu kan. Tapi dengan konteks orang paham bahwa yang di crop itu adalah yang berhasil adalah Pak Daud Maulana, bukan Bu Eti. Karena kalau nanti Bu Eti berpura-pura yang berhasil, nanti mitra akan kecewa gitu kan. Ibu aja belum bisa gitu kan. Tapi kalau kita bisa ceritakan posisinya tuh kita sama-sama nih sebenarnya. Saya pengen seperti Pak Daud nih, yang begini. Kalau ada yang ingin seperti Pak Daud, ayo belajar bareng dengan saya, bergerak bareng. Nah, Bu Eti mau pilih cara yang mana nih? Gitu. Jadi beberapa orang yang sudah saya tanya, ya, kenapa kok diem gitu? Kenapa kok nggak dipakai? Ya. Itu beberapa yang jawab itu hampir sama jawabannya itu karena waktu itu nggak bisa dipakai. Mereka putus asa gitu. Putus asa. Jadi suka mandek-mandek nggak bisa gitu. Akhirnya udahlah Mas Bono tinggalin aja. Termasuk saya juga pernah begitu. Nah, saya juga pernah ngambek sendiri, tapi akhirnya saya sadar sendiri gitu ya. Tapi mereka nggak sadar gitu. Bu Eti tersadarkannya karena apa Bu? Ya karena tersadarnya saya itu karena ini aja, karena terutama supaya mudah mau pakai untuk sendiri dulu gitu. Jadi nggak harus pergi gitu, nggak harus ngantri itu. Sudah pernah melakukan Bu Eti bercerita tentang itu belum ke mitra ataupun ke status WhatsApp Bu Eti gitu untuk menceritakan bahwa saya memang awalnya nggak percaya dengan, atau saya kesulitan memakai PayTrend, tapi begitu saya pelajari terus dan saya percaya keuntungannya akan lebih banyak dengan kita pakai pribadi, akhirnya saya tersadar. Pernah cerita begitu belum Bu Eti? Pengalaman Bu Eti sendiri gitu tersadarnya? Belum sampai ke situ juga. Udah nggak ada duitnya katanya. Saya udah transaksi terus, duitnya kecil banget katanya begitu. Nah, berarti bottleneck-nya dia adalah pengen penghasilan tambahan Bu, bukan dia pengen pakai pribadi. Nah kalau penghasilan tambahan berarti kita pakai kita prospek dengan cara keuntungan berjualan Viagra dan mudahnya berjualan tanpa modal. Kenapa bisa tanpa modal? Ya karena kita tinggal pesen dengan uang yang kita bilang PO aja dulu gitu kan, PO ya gitu kan. Kalau orang udah paham kalau PO itu berarti transfer dulu, nanti barangnya akan dikirim. Ya kan PO kan kita transfer dulu uang kan?
Iya, nah Berarti harus khawatirnya, ada modal juga. iya maksudnya transfer itu dari pembelinya Bu, bukan uang kita. Tapi Oh, kalau dari dia, pembelinya. iya, PO Oh, itu gitu. begitu. Jadi Iya, iya, barangnya iya. PO nggak ready di kita nih, tapi adanya di ready di kantor, di Traininet. Oh, iya, iya, iya. Iya, nah khawatirnya orang belum paham ada cara begitu, gitu. Jadi dia bilang saya nggak punya modal, nggak mau, males. Nah, Jadi Itu kita sebenarnya dia. cuma ada cara jembatan PO. aja ya Kok Sony ya. Gimana? Seperti Terima kita kasih, itu Mas. jembatan aja gitu. Iya, kita seperti jembatan aja, gitu. Iya, Jadi iya. menjembatani aja, kita belikan lah, gitu kan. Gitu. Sebar iklan, ada yang beli, kita tinggal minta dia transfer mau berapa sesuai dengan harga, terus kita langsung ke stokis atau ke kantor veteran belinya pesan langsung ke Iya, alamat mereka. Jadi betul. Ya, begitu. Khawatirnya dia belum paham ada cara begitu. Nah, kita jelasin baik-baik, berbagai kita cara nggak banyak. mengeluarkan uang Bu Eti, Gimana, Nah, Bu Irma? jadi kita nggak mengeluarkan uang. Setiap orang beli, kita suruh dulu dia transfer ke aplikasi veteran atau ke rekening kita, terus nanti kita yang beli gitu. Nah, alamatnya langsung kirim ke orang tempat tinggalnya itu. Jadi yang ngirim itu stokis sama dari kantor kelompok kantor pusat gitu. Jadi kita cuman jembatannya aja. Gitu Iya, ya iya. Kak Sony ya? yap, betul Bu Irma, begitu. Stokisnya jauh, kalau dari saya adanya di Tangerang. Saya kan Macam-macam Bekasi. Ibu. Kalau Ibu Ya. misalnya yang pembelinya di Jakarta, bisa Ibu pakai stokis Jakarta. Tinggal Ya, telepon aja mereka. Atau yang belinya Samarinda, stokis Samarinda aja pakai, jadi bukan stokis Bandung. Jadi betul. ongkos Jadi kecil. Ongkosnya jadi Yang kecil. mendekati disesuaikan. pokoknya gitu ya, Ah, stokisnya. cocok, betul Bu Eti, gitu. Iya, iya. Jadi ya kalau Insya Allah pembelinya sih, misalnya, mudah-mudahan. Ya, jadi memang tanpa modal banget sekarang kalau mau jualan ya. produk-produk Pytrend tuh. Kalau saya mah masalahnya Bu Eti waktu, soalnya kerja pagi sampai sore. Masalah saya cuma itu. Kalau itu memang kurang fokus. Ya fokus, kurang fokus, beneran. Fokusnya di Sabtu Minggu aja ya Bu Irma ya. Ya benar. Ya, kalau fokusnya di Sabtu Minggu, berarti lead magnetnya dikeluarin di Sabtu Minggu, Bu. Jangan di hari kerja, supaya bisa dilayani langsung. Ya benar juga. Ya. Oke, menarik nih. Jadi kita diskusinya udah banyak pengalaman. Nah, ini masih ada 2 tips lagi. Mau dibagikan sekarang atau nanti aja? Kalau udah diklik ya Pak? Udah mau maghrib tuh. Udah mau maghrib ya? Iya, udah 17.20 ini? ya. Kita belum lagi 17.20. nanti aja kali ya. Oke, siap. Kita lagi maghrib. Saya jelasin pointernya aja. Jadi saya share screen ya, bismillah. Jadi ini akan cepat 45 menit. Nanti dilanjutkan saja di grup ya, karena kita sampai hari Selasa ya. Hari Selasa untuk bicara tentang teknik ini. Penting untuk bisa memberikan solusi dan percakapan-percakapan yang tepat. Tadi penjelasan saya ke Pak Bambang tentang berbicara dengan orang lebih tua dari kita atau sepantaran dengan kita, bagaimana caranya supaya tahu gitu dia sumberan atau enggak, ya kita kenali dari profilnya. Tapi kalau kita ternyata nggak bisa kenali dari profilnya, ya kita panggil dengan panggilan kakak aja udah cukup gitu kan. Panggilan kakak cukup gitu kan. Nah, yang paling penting adalah mengenali kota dan pekerjaan ya. Kenapa harus mengenali kota? Supaya kita bisa mengarahkan kalau misalkan dalam konteksnya Pytrend, kita bisa mengarahkan ke stokis yang terdekat. Lalu kalau soal pekerjaan, kita bisa memberikan apresiasi atau kita bisa menduga ya, bisa berbicara itu dengan levelnya kayak gimana. Kalau pakai istilah bahasa Inggris masih bisa diterima atau enggak. Ternyata pekerjaannya itu
bukan yang harus dia berijazah tinggi gitu kan. Ya, berarti kita bahasa yang umum aja di masyarakat gitu, dengan jangan pakai istilah-istilah yang asing. Nah, itu manfaatnya kenali calon pembeli. Nah, lalu yang terakhir yaitu kuasai percakapan. Ya, kuasai percakapan ini sangat penting ya. Ini udah beberapa kali saya jelaskan tentang kuasai percakapan supaya kita itu bisa mengendalikan calon pembeli gitu kan, mengendalikan apa yang ada di pikiran calon pembeli. Jangan sampai dia membandingkan informasi yang kita miliki. Kalau kita lagi biasanya akan terjadi si pembeli itu akan membandingkan, melakukan komparasi. Tapi kalau kita mendominasi percakapan, nah kita bisa mengendalikan dia calon pembeli untuk berpikir dengan yang sama dengan kita. Pengennya tuh dia berpikir bahwa Viagra itu lebih unggul dari yang lain. Nah, kita kendalikan dengan kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Itu adalah tujuannya untuk menguasai percakapan seperti itu. Dan hindari untuk menguasai percakapan ini dengan menanyakan yang sifatnya pribadi di awal. Apakah sudah menikah, usia berapa. Jangan ya, kita nanyanya itu nanti-nanti aja. Kalau di awal-awal kita cukup nanya nama aja dulu. Nanya nama, lalu kota. Gitu kan. Itu udah cukup. Ya. Baik, itu singkat penjelasan 2 tips singkat yang sebenarnya sudah saya jelaskan panjang lebar di tips sebelumnya. Ini hanya mengingatkan kembali, ya. Semoga 9 tips ini bermanfaat karena nanti suatu saat akan bisa dipakai ketika nanti ada customer yang dia masih ragu. Oke, karena waktu hampir maghrib, jadi memang coaching ini akan pastikan dan untuk bidang ini jadi bisnis yang kita tekuni. Tulisan artikel Halo. Suaranya nggak ada nih.
Suaranya nggak ada ya? Suaranya hilang. Itu kedengaran suara siapa tuh? Suaranya Kak Sony yang hilang. Nah, suaranya hilang. Saya nggak bersuara loh. Suara Pak Bambang kedengaran. Tapi suaranya Kak Sony nggak ada. Suara Kak Sony yang nggak ada. Assalamualaikum Bu Tari. Bu Tari di mana ini? Waalaikumsalam. Oh, ini di Hong Kong, ini lagi di bis. Firman. Pantasan goyang terus ya kameranya dari tadi. Iya nih suaranya kejar-kejaran ini. Oh iya benar di bis. Pulang Hari dari ini. mana ini? Pulang dari mana Ibu? Oh, ini hari Minggu libur. Hari Minggu kan lagi kita libur, jadinya kita di luar aja main. Enak dong ya main, kita bisa main. Kalau libur ini mau ke rumah. Mau ambil paketan ini, paketannya produk Training Net Interview. Oh, Jadi Iya. stokis semuanya Ibu ya. yang Ya, saya stokis di Ngowi juga di Hong Kong. Jadinya teman-teman itu ininya bisa ngambil di Hong Kong juga. Kayak gitu barangkali ada yang punya mitra, bisa tuh ambilnya di sini. ambil barengan sama teman-teman. Punya mitra di Hong Kong, tinggal Bu Tari aja ambilnya. Iya, sama kan nanti apa itu mungkin per produknya ongkirnya berapa gitu aja sih. Di sini nambah nggak harus bayar kayak di Indonesia ke sini per kilo berapa puluh ribu kayak gitu nggak nyampe sih, paling kalau di perusahaan paling nggak nyampe 20.000 per berapa ya, per 100 gramnya. Hitung-hitung bantuin ya. Iya. Iya nih wasilah tren ini nih, tadinya saya nggak pernah tuh kepikiran untuk apa jadi stokis atau dagang jualan kayak gini. Tadinya kalau libur ya libur aja, menikmati libur. Mau nyebrang. Mohon maaf banget ya tadi terputus. Oh, Ya, gimana sebelum- gitu? Ya, mohon maaf banget Pak Tri, Pak Bambang, Bu Tari, ya. Iya. Ya, oke. Pamit Sepertinya aja memang- kita ini. Ya, sepertinya memang Allah sudah menghendaki untuk kita menyudahi dulu pertemuan sore kali ini. Mudah-mudahan kita bisa lanjut. Masih ada 2 hari ke depan, di hari Senin dan hari Selasa. Hari Senin karena di hari kerja. Untuk kelas Zoom mungkin bisa jadi ada di malam. Nah, cuma kalau di malam takutnya kurang efektif, jadi hanya ada di WhatsApp grup ya. Apabila ada yang kurang jelas, nanti bisa langsung kita diskusi di grup WhatsApp-nya, dimanfaatkan sebaik mungkin. Oke, itu saja. Karena materinya secara materi sudah diberikan semuanya. Materi coaching kali ini, mulai dari materi tadi tentang tips-tips, lalu materi hari kemarin tentang apa yang harus diperhatikan di copywriting sudah disampaikan semuanya. Nanti tinggal dipraktekkan atau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Baik, itu saja Pak Bambang semuanya, Pak Tri, Bu Tari, dan Bu Irma. Semoga materi bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Banyak sekali kekurangan di sisi sinyal. Mungkin di saya atau saya kurang beramal, jadi banyak sekali kendala. Ya, doakan mudah-mudahan coaching online yang dibuat oleh PT Akademi semakin lebih baik, semakin tidak banyak gangguannya. Karena nanti di bulan Juli kita akan punya festival coaching untuk Akademia Club yang lebih banyak lagi, terutama kalau sudah ikut coaching sebelum Ramadan kan ada belajar Al-Fatihah, nanti akan ada lagi bersama Syekh Emad di bulan Juli belajar Al-Fatihah bersama Syekh Emad
Syekh Emad ya, waktu itu kita belajar kan tahsin Ya. ya. Nah, nanti bisa belajar lagi dengan Syekh Emad. Kita akan buka pendaftarannya. Lalu ada nanti tentang sales handal dengan materi dari Coach Aldino. Lalu ada copywriting lagi yang memikat hati. Nah, ini kalau ini udah langsung ke hal teknis. Lalu ada lagi tentang menulis itu mudah untuk yang ingin punya buku atau yang ingin punya ya ibaratnya perjalanan hidup yang menginspirasi sebanyak seperti Ibu Tari ini selama 14 tahun tidak ikut lebaran gitu kan. Mungkin bisa dibukukan gitu. Bisa dibukukan dan untuk memotivasi para tenaga kerja, pahlawan devisa gitu kan, untuk bagaimana caranya tetap berjuang gitu kan di negeri orang bisa dibukukan. Nah, nanti akan belajar menulis itu. Benar nih. Benar Ya, Coach buka, Pak. Sally. Cerita Kayaknya nanti pengalamannya. harus dimulai perjalanan. Nah, nanti akan bisa dipandu tuh dengan penulis yang sudah pernah menerbitkan satu buku. Nah, nanti akan dikasih tahu caranya nulis, caranya cari penerbit, lalu mengambil topik-topik yang bagus. Nah, nanti akan belajar bareng. Oke, terima kasih ya. Saya sepertinya nggak boleh pamit nih kalau nggak diingetin. Ya. Terima kasih banyak ya sudah mengikuti. Iya. Emang dasar doyan ngobrol, Pak Tri. Iya, Bang. Memang harus gitu, Pak. Ya. Mudah-mudahan bisa berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Ya, semoga sehat selalu Bapak Ibu dan semua pekerjaannya lancar, selalu Allah dan rezekinya diberikan keberkahan. Amin. Amin. Ya, saya pamit undur diri. Kita bertemu di grup WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi, Pak Bambang. Assalamualaikum.